Salam sejahtera bagi kita semua, salam pendidikan. Yang terhormat, Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Ibu Profesor Dr. Farida Nugraha, Magister Humaniora. Yang terhormat, dosen pembimbing Seminar Pendidikan Profesi Guru, Bapak Dr. Randes Ismail, Magister Pendidikan. Yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru, serta para audiens sekalian. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratnatia Fitriani. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 23215140022. Para audiens yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian Seminar Pendidikan Profesi Guru. Bapak Ibu dosen yang terhormat, adapun isi pembahasan pada video ini yaitu yang pertama adalah identifikasi diri, di mana identifikasi diri ini merujuk pada cara seseorang mengenali, memahami, dan mendefinisikan dirinya sendiri. Hal ini melibatkan pemahaman tentang siapa saya sebagai seorang individu, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, keinginan, kebutuhan, keterampilan, dan pengalaman saya. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar mata kuliah, di mana refleksi pengalaman belajar mata kuliah saya kali ini dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk pertumbuhan pribadi dan akademis saya. Beberapa poin yang bisa saya pertimbangkan dalam melakukan refleksi ini diantaranya yaitu 1. Pencapaian akademis, 2. Proses pembelajaran, 3. Tantangan dan kesulitan, 4. Keterlibatan, 5. Pertumbuhan pribadi, 6. Evaluasi strategi pembelajaran, dan 7. Tujuan dan aspirasi. Refleksi semacam ini dapat membantu saya memahami lebih dalam lagi tentang diri saya sebagai pembelajar, memperbaiki strategi pembelajaran saya, dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan akademis di masa depan. Ketiga, artefak layanan. Artefak layanan ini merujuk pada berbagai benda, dokumen, atau elemen lain yang diciptakan atau digunakan untuk menyediakan layanan pendidikan kepada siswa, guru, dan stakeholder pendidikan lainnya. Beberapa contoh artefak layanan dalam pendidikan diantaranya yaitu ada materi pembelajaran digital, rencana pembelajaran, bahan ajar tambahan, RPL, silabus, kemudian link video pembelajaran, atau perangkat lunak dalam administrasi pendidikan. Artefak layanan dalam pendidikan ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dan meningkatkan pengalaman belajar siswa, serta memfasilitasi pengelolaan sekolah yang efektif. Keempat, desain pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, desain pembelajaran merupakan proses merencanakan dan mempersiapkan pengalaman belajar yang efektif untuk siswa. Ini melibatkan berbagai langkah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memfasilitasi pemahaman, penerapan, dan retensi materi pembelajaran. Berikut beberapa prinsip dan elemen penting dalam desain pembelajaran dalam pendidikan, yaitu seperti tujuan pembelajaran yang jelas, pemilihan strategi pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran, integrasi teknologi, penilaian dan umpan balik, serta kolaborasi. Dalam desain pembelajaran yang efektif di pendidikan, itu memperhitungkan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta menggunakan berbagai strategi dan sumber daya untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan. Kelima, refleksi pengalaman belajar selama PPG. Dalam hal ini, saya mendapatkan banyak pengalaman, seperti menghadapi berbagai karakteristik peserta didik di sekolah, kemudian berkolaborasi dengan guru, dosen, teman, atau stakeholder lainnya, sehingga saya dapat melatih leadership, mengolah emosi,
public speaking, serta melatih mental. Dalam hal ini sangat berharga sekali bagi saya karena saya mendapatkan hal baru dalam hidup saya yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Dengan bekal pengalaman ini, saya berharap bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Pembahasan yang pertama yaitu identifikasi diri, di mana dalam identifikasi diri ini terdiri dari 3 poin. Poin A yaitu visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Visi pribadi saya dalam pendidikan Indonesia yaitu ikut serta berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, inovasi-inovasi pembelajaran yang telah saya buat yaitu seperti pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran seperti penggunaan PowerPoint, kemudian desain pembelajaran melalui Canva, kemudian media video pembelajaran, kemudian pendekatan peserta didik berbasis data, dan pembelajaran interaktif. Poin B, visi saya sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru yaitu menjadi guru yang profesional dalam mewujudkan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik dalam profil pelajar Pancasila dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga saya ingin menjadi seorang guru yang bisa menyesuaikan minat bakat peserta didik sesuai dengan karakteristik masing-masing. Poin C, upaya saya dalam mencapai visi tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan kapasitas diri dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik, seperti yang telah saya jalani saat ini. Kedua, menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu saya menerapkan desain pembelajaran melalui aplikasi Canva, menggunakan PowerPoint saat pembelajaran, kemudian menggunakan video pembelajaran yang menarik. Selain itu, menggunakan LKPD atau AKPD yang berbasis digital melalui Google Form. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan, yaitu seperti dengan media layanan atau permainan simulasi. Selama PBG, saya mendapatkan 12 mata kuliah. Di antaranya yaitu pada semester 1, saya mempelajari tentang filosofi pendidikan di Indonesia, 2. Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran, 3. Prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1, 4. Pembelajaran berdiferensiasi, 5. Perspektif sosiokultural, 6. Praktik pengalaman lapangan 1. Sedangkan di semester 2 ini saya mempelajari pembelajaran sosial emosional, kemudian 2. Pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, kemudian 3. Praktik pengalaman lapangan 2, 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif 2, 5. Proyek kepemimpinan, dan ke-6 seminar PPG. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Pada refleksi pengalaman belajar mata kuliah ini yaitu saya memilih PPL 2 atau praktik pengalaman lapangan 2 yang telah saya laksanakan di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Alasan saya memilih mata kuliah PPL 2 ini karena cukup menarik bagi saya karena saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang tentunya sangat bermanfaat bagi saya ke depannya. Topik yang saya pelajari pada mata kuliah PPL 2 ini yaitu terdiri dari 2. Yang pertama topik 1, layanan dasar. Layanan dasar dalam bimbingan dan konseling ini merupakan fondasi bagi proses pengembangan individu
dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam layanan dasar ini terdiri dari dua, yaitu bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Bimbingan klasikal ini merupakan salah satu pendekatan dalam bimbingan dan konseling yang menekankan pada aspek psikologis dan pemberian bantuan kepada individu atau peserta didik dalam mengatasi masalah atau tantangan hidup. Nah, biasanya dalam bimbingan klasikal ini dilakukan di dalam kelas yang terdiri dari 30-36 peserta didik. Sedangkan bimbingan kelompok merupakan suatu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang melibatkan interaksi antara konselor dengan sekelompok individu atau peserta didik yang memiliki kebutuhan atau membahas topik permasalahan yang serupa. Nah, dalam bimbingan kelompok ini, anggota kelompok saling mendukung, saling berbagi pengalaman, saling berdiskusi, dan belajar satu sama lain di bawah bimbingan konselor. Biasanya dalam bimbingan kelompok ini terdiri dari 4-10 peserta didik. Kemudian topik 2, layanan responsif. Layanan responsif dalam bimbingan dan konseling ini mengacu pada pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan, latar belakang, dan karakteristik dari setiap peserta didik atau kelompok yang menerima layanan tersebut. Pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti budaya, nilai, kepercayaan, gender, orientasi seksual, dan kondisi sosioekonomi dalam merancang dan menyediakan layanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam layanan responsif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua individu yang mencari bantuan. Layanan responsif ini terdiri dari dua, yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Konseling individu ini merupakan proses interaksi antara seorang konselor atau guru BK dan seorang klien atau peserta didik yang tujuannya yaitu membantu peserta didik dalam memahami dirinya sendiri, mengatasi permasalahan, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Konseling individu ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk seperti permasalahan-permasalahan peserta didik dalam dirinya sendiri atau keluarga ataupun dengan temannya. Sedangkan konseling kelompok yaitu layanan responsif yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada peserta didik yang dilakukan secara berkelompok, biasanya berjumlah dari 4-10 orang yang bertujuan untuk mengatasi masalah atau kebutuhan yang serupa. Nah, dalam konseling kelompok ini itu menyediakan dukungan, pemahaman, dan pembelajaran bagi setiap anggota kelompok melalui interaksi atau diskusi interaktif pada peserta didik. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Dalam refleksi pengalaman belajar ini terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama yaitu pemahaman yang diperoleh. Pemahaman yang telah saya peroleh pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 ini yaitu saya banyak sekali mendapatkan ilmu dan hal baru karena semua topik pada mata kuliah ini sangat berguna sekali dalam membekali saya sebagai seorang calon guru profesional yang nantinya dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah baru. Nah, diantaranya yaitu seperti saya mempelajari beberapa teknik-teknik konseling yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan atau saya pelajari. Dari sini saya bisa menambah ilmu pengetahuan saya. Kemudian selanjutnya yaitu saya mempraktikkan langsung layanan dasar dan layanan responsif pada PPL 2 ini yang biasanya ketika di kampus saya hanya mendapatkan teori saja. Pada PPL 2 ini juga sangat menarik bagi saya karena saya dapat mengetahui secara langsung apa yang menjadi tantangan dan hambatan ketika saya melakukan praktik di lapangan. Berbeda dengan ketika saya hanya mendapatkan teori saja.
Apabila saya hanya mendapatkan teori saja, saya mungkin tidak akan tahu apa yang menjadi tantangan dan hambatan saya ketika saya melakukan sebuah layanan. Poin B, pengalaman yang diperoleh. Saya mendapatkan pengalaman yang lebih saat mempelajari mata kuliah ini, mulai dari cara menganalisis hasil kebutuhan dan permasalahan peserta didik, penggunaan media yang kreatif dan inovatif, pemberian layanan BK baik secara praktik dan secara teori, terutama pada layanan dasar dan responsif, beserta metode pembelajaran dan teknik-teknik konseling yang telah dipelajari selama pendidikan profesi guru ini. Saya belajar banyak dari guru pamong dan guru BK yang lain maupun stakeholder di sekolah. Nah, dari pengalaman tersebut diharapkan saya dapat menjadi pendidik yang profesional yang memiliki perangkat pengetahuan sikap serta keterampilan yang dapat menunjang tercapainya penguasaan kompetensi guru. Selanjutnya, poin C yaitu refleksi pengalaman belajar bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini, dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada peserta didik, maka perubahan yang akan saya lakukan dalam melakukan kegiatan pembelajaran atau pelayanan yaitu saya mampu mengimplementasikan layanan bimbingan konseling secara komprehensif, serta rancangan asesmen kebutuhan yang baik dan pengembangan layanan bimbingan konseling yang lebih optimal, efektif, dan efisien berdasarkan kebutuhan peserta didik. Selain itu, saya juga akan menyusun laporan layanan dasar dan layanan responsif yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Kemudian artefak layanan. Pada artefak layanan ini, saya sudah mencantumkan link Google Drive mulai dari layanan bimbingan klasikal, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling individu, dan layanan konseling kelompok. Alasan saya memilih artefak tersebut karena menurut saya sudah cukup bisa menjadi bukti pendukung saya pada refleksi mata kuliah kali ini. Karena dalam link Google Drive tersebut sudah berisi laporan-laporan saya dalam pelaksanaan layanan seperti laporan pendahuluan, laporan pelaksanaan, laporan evaluasi saya, laporan refleksi, beserta lampiran-lampirannya yang terdiri dari RPL, kemudian link video layanan yang saya unggah di YouTube, serta dokumen-dokumentasi layanan yang telah saya laksanakan. Berikutnya yaitu desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran ini terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama yaitu identitas, di mana mata pelajaran pada kali ini yaitu bimbingan dan konseling fase 11 F4A dengan elemen manajemen waktu. Kemudian poin yang kedua yaitu alur tahapan pembelajaran yang terdiri dari asesmen, di mana mahasiswa praktikan melakukan asesmen bimbingan konseling dengan menggunakan angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Kemudian yang kedua yaitu rancangan RPL, di mana mahasiswa merancang RPL yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil dari AKPD. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan layanan. Dalam pelaksanaan layanan yang diberikan ini yaitu layanan dasar berupa bimbingan kelompok. Kemudian selanjutnya evaluasi, di mana evaluasi yang diberikan ini merupakan evaluasi hasil dan evaluasi proses. Dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan diberikan yaitu konseling individual atau konseling kelompok bagi peserta didik yang masih belum paham terkait manajemen waktu. Poin berikutnya yaitu modul layanan, di mana saya telah mencantumkan modul layanan saya di link Google Drive tersebut. Kemudian poin yang terakhir yaitu perangkat pembelajaran yang terdiri dari LKPD atau permainan kartu truth order dan lembar evaluasi. Nah, pada desain pembelajaran kali ini yang saya gunakan yaitu permainan simulasi
dalam bimbingan kelompok. Alasan saya menggunakan desain pembelajaran tersebut, peserta didik dapat lebih aktif dan antusias dalam mengikuti layanan atau pembelajaran yang biasanya hanya mereka lakukan dengan diskusi biasa, tetapi pada kali ini saya menggunakan media atau permainan simulasi tersebut. Selanjutnya, refleksi keseluruhan. Refleksi pengalaman belajar saya selama PPG. Yang pertama, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia ini juga harus memiliki instrumen asesmen yang baik dan jelas. Hal ini sangat membantu guru dalam mengidentifikasi dan memahami secara lebih mendalam tentang karakteristik peserta didik. Berdasarkan asesmen ini, guru akan mengetahui bagaimana ia harus menyusun RPL agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, untuk menjadi guru profesional, saya harus mengembangkan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang relevan, seperti melakukan studi secara terus-menerus dan pembaruan pengetahuan saya dalam bidang tersebut atau mengikuti pelatihan, seminar, workshop yang relevan, maupun bergabung dalam perkumpulan guru BK atau MGBK. Selanjutnya, rencana tindak lanjut. 3 hal yang penting yang akan saya lakukan ketika menjadi guru, yaitu pertama, saya akan membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, orang tua, dan rekan kerja. Kedua, saya akan menanamkan dalam diri saya bahwa saya adalah seorang guru PK yang memiliki kode etik profesi, di mana saya harus memegang teguh pendirian saya. Kemudian yang ketiga, saya akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan saya dalam bidang pendidikan. Sebagai guru profesional, saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru BK dengan penuh dedikasi dan komitmen. Saya akan berusaha untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada para peserta didik dengan mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Selain itu, saya juga akan melakukan need assessment secara berkala untuk mengetahui kebutuhan peserta didik yang nantinya dapat digunakan dalam merancang pelaksanaan layanan. Slide berikutnya yaitu dokumentasi kegiatan PPL 2. Di sini saya melampirkan dokumentasi saya ketika saya melaksanakan PPL 2 di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Mulai dari bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individu, dan konseling kelompok, saya tampilkan dalam dokumentasi pada video ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam memaparkan materi seminar pendidikan profesi guru ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.